Oke, baik. Selamat sore rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin itu kita udah sampai persamaan keadaan yang bentuknya kayak gini. Ya. Kita kemarin udah belajar tentang apa itu namanya perilaku gas, ya. Perilaku gas, terutama mekanikanya, yaitu energinya dan geraknya dan lain sebagainya. Itu kita harus mendeskripsikannya, ya, tidak lagi dengan menggunakan percepatan, tidak lagi menggunakan kecepatan awal, tidak lagi menggunakan apa itu namanya, tidak lagi menggunakan misalnya kemarin itu ya, kalau di padatan kan kita harus tahu misalnya percepatan awalnya gimana, kita harus tahu waktunya itu gimana, kita harus tahu misalnya kecepatan awal gimana, posisi mula-mula gimana dan lain sebagainya ya. Nah, itu sekarang kalau di gas kita susah gitu ya. Apalagi kalau harus mendeskripsikan apa namanya parameter-parameter tersebut kalau misalnya diterapkan pada jutaan atau miliaran partikel gas. Nah, oleh karena itu, maka untuk mendeskripsikan gerak atau energi dari apa itu namanya gas, itu kita menggunakan besaran-besaran termodinamika. Nah, besaran-besaran termodinamika itu kemarin salah satunya sudah kita panjang lebar bahas adalah tentang temperatur. Ya, temperatur yang sebetulnya kemarin itu kita lihat dari slide sebelumnya itu ada definisinya sebetulnya. Bentar ya. Ya, temperatur itu merupakan base quantity adalah kuantitas dasar satuan internasional yang dengan of hot and cold. Jadi yang berkaitan dengan indera perasa panas atau dingin yang terdapat dalam suatu sistem, gitu ya. Jadi adalah suatu kuantitas yang terkait dengan penginderaan panas atau dinginnya suatu sistem yang kita tinjau, gitu ya. Nah, nanti temperatur ini akan menjadi kuantitas penting bagi kita untuk mendeskripsikan tentang berapa sih kecepatan daripada gerak gas, berapa energinya dan lain sebagainya yang kita akan pelajari di teori kinetik gas di babak ini. Nah, kemarin kita udah panjang lebar tentang penggunaan temperatur, bagaimana mentransformasi satuan ke satuan yang lainnya. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana ini ya pengaruh daripada temperatur kepada padatan itu bisa ada pemuaian dan pengkerutan gitu ya, dan juga nanti dia akan berhubungan dengan energi dalam hal usaha ya, energi dalam dan juga kalor yang nanti akan diterima oleh suatu sistem gas tertentu. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan bahwa yang namanya panas itu juga bisa mengalir gitu ya dari satu apa namanya kondisi yang panas ke yang rendah. Jadi ada aliran thermal namanya melalui beberapa mekanisme yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Kalau konduksi ini berarti adalah transfer panas di benda padat. Kalau misalnya di benda cair, itu dia menggunakan konveksi. Sedangkan kalau di udara gas, dia menggunakan radiasi. Ya. Nah, kuantitas daripada radiasi ini, terutama daya yang dihasilkan dari sebuah benda, itu pada dasarnya gini, jadi setiap benda itu pasti akan memiliki kemampuan untuk memancarkan radiasi panas gitu ya. Karena setiap benda itu masing-masing dia punya kemampuan untuk memancarkan panas sebetulnya. Nah, sehingga kuantitas daripada radiasi ini nanti bisa kita hitung dayanya dan ini kita simpan dulu ya. Karena nanti di fisika dasar 2 radiasi panas ini nanti akan kita gunakan untuk mempelajari tentang efek apa namanya fotolistrik ya, kaitan antara cahaya dengan listrik. Tapi itu nanti di fisika dasar 2. Jadi ini kita simpan dulu dan mungkin ini hanya untuk sebagai pengetahuan saja ya, karena fokus daripada teori kinetik gas itu selain kepada
temperatur dan juga persamaan keadaan, juga nanti bagaimana kaitan antara gerak gas dengan temperatur. Oke, kita kemarin sudah sampai di sini, ya. Kita sudah mengenal yang namanya suhu mutlak dan hukum-hukum mengenai gas, di mana volume gas sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Jadi ini yang membedakan antara benda padat, cairan dengan gas. Kalau gas, maka volumenya nanti akan bergantung sama tekanan dan juga temperatur, gitu ya. Nah, dalam kajian ini kita hanya akan menuju ke keadaan kesetimbangan. Jadi kalau misalnya keadaannya itu masih belum setimbang, gitu ya. Jadi jika suatu volume dari gas itu di dalamnya masih ada reaksi yang sedemikian rupa sehingga temperaturnya tidak stabil, nah itu kita nggak teliti, ya, kita tidak teliti tentang itu. Jadi kita akan lihat bagaimana perilaku daripada energi dan juga kelajuan dari partikel gas pada saat temperaturnya itu sudah fix di suatu angka tertentu misalnya. Dan kalau misalnya ada dua sistem dengan temperatur yang berbeda, itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung bagaimana transfer energi dan lain sebagainya. Tapi dalam artian, walaupun nanti akan melibatkan dua buah jenis temperatur, yaitu misalnya temperatur panas dan dingin, tapi tetap dianggap kondisinya itu ideal. Jadi pada saat dia temperatur itu hanya sumpulan gas, kemudian pada saat dinaikkan temperaturnya atau diturunkan temperaturnya, ya itu nanti kondisinya itu sudah dalam keadaan yang setimbang walaupun masih tetap bergerak dan sebagainya. Oke, dalam tinjauan ini juga tekanan gas juga dianggap tidak terlalu tinggi dan temperaturnya jauh dari titik diding misalnya. Sehingga kalau di titik tersebut nanti kan terjadi ketidaksetimbangan gitu ya, ada perubahan dan sebagainya. Nah itu makanya banyak dari contoh ini nanti akan kita lakukan itu tidak di ranah-ranah di situ, ya, tidak di bagian-bagian situ. Nah sekarang kita tinjau ulang ya bahwa ada hukum Boyle yang menyatakan bahwa hubungan antara tekanan gas dengan volumenya itu inverse, ya, jadi berbanding terbalik, ya. Jadi hubungan P dengan volume, tekanan dengan volume itu adalah 1 per. Jadi itu adalah berhubung terbalik. Jadi semakin P itu tinggi, maka si V-nya itu, volumenya itu justru makin kecil, gitu ya. Nah, kemudian hukum Charles itu menyatakan hubungan antara volume dengan temperatur itu justru saling berbanding lurus, ya, atau linear, sehingga jika temperatur bertambah maka volume juga bertambah. Nah ini juga ditemui pada saat kita melihat hubungan antara temperatur dengan tekanan juga ternyata hubungannya linear. Nah sehingga dengan demikian kalau kita tahu tadi ya P dengan V saling inverse, P dengan T itu linear, kemudian V dengan T itu linear, maka nanti akan kita dapatkan persamaan gas atau persamaan keadaan itu dinyatakan oleh PV sebanding dengan RT sebetulnya. PV sebanding dengan T, gitu ya. PV sebanding dengan T yang ini yang atas. Yang ini dulu ya. Jadi hubungan antara hukum Boyle, Charles dan Gay-Lussac sebetulnya menghasilkan ini. Nah, tapi ini kan baru dalam taraf kesebandingan, belum sama dengan. Nah, sehingga untuk supaya dia sama dengan, maka dia harus dikalikan dengan konstanta. Nah, konstantanya ini nanti berkaitan dengan NR. N itu adalah mol zat, ya. Jadi mol zat ini dihitung dari massa dari suatu gas, ya. Massa dari suatu gas dibagi dengan massa molekulnya, massa molekularnya. Kemudian R ini adalah tetapan gas, ya, tetapan gas. Sehingga tetapan gas ini kalau kita menggunakan satuan internasional ya SI itu nilainya adalah 8,315 Joule per mol Kelvin. Kalau misalnya menggunakan satuan yang lain seperti misalnya di kimia dasar itu nanti Anda akan menggunakan 0,0821. Ini kalau misalnya satuan energinya ini adalah liter ATM, ya, liter ATM isinya atmosfer, liter atmosfer ya dibagi mol Kelvin, atau dia sama dengan 1,99 kalori.
ya. Jadi satuan daripada energi ini kan bisa macam-macam ya. Ada kalori gitu ya, ada BTU, ada liter atmosfer dan lain sebagainya, ada sentimeter Hg, milimeter Hg, Hg itu air raksa, sehingga konstanta umumnya ini nanti bisa bervariasi bergantung kepada buku apa yang Anda gunakan ya. Kalau misalnya di buku kimia atau buku engineering ya dan lain sebagainya mungkin angkanya berbeda. Tapi kalau di SI di fisika itu kita pakainya yang ini ya. Nah, PV sama dengan nRT ini bisa juga kita tulis sebagai PV NKT ya. Tapi N-nya ini adalah N besar, karena N besar ini menyatakan jumlah molekul. Ya. Kalau tadi N kecil yang ini menyatakan jumlah mol dari gas, ya. Ini kan gas, kita lagi ngomongin gas. Jadi N ini adalah mol gas yang terkandung dalam volume tertentu. Tapi kalau N besar ini adalah jumlah molekul, ya, jumlah molekul gasnya. Jadi kalau dalam 1 liter atau dalam 1 meter kubik volume ruangan itu nanti kita ketahui dia jumlah gas O2-nya itu berapa, jumlah gas nitrogennya berapa, jumlah gas CO2-nya berapa dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan jumlah molekul, maka nanti PV yang tadinya nRT berubah menjadi N besar dikalikan K dikalikan dengan T. K ini adalah K kecil, ya. K kecil ini merupakan konstanta yang disebut juga sebagai konstanta Boltzmann, ya. Jadi ini K ini disebut sebagai konstanta Boltzmann yang sebetulnya itu tidak lain tidak bukan merupakan konstanta gas R dibagi dengan bilangan Avogadro, ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar kimia pasti kenal ini yang namanya bilangan Avogadro yang menyatakan jumlah molekul yang terlibat, ya. Jumlah molekul atau jumlah atom atau jumlah ion atau apa yang terlibat dalam satu proses gitu ya. Nah, ini kita mengasumsikan ya 1 mol itu kan didefinisikan terhadap macam-macam gitu ya. Nah, ini juga bisa melakukan dalam pendekatan jumlah molekul yang dibandingkan dengan bilangan Avogadro-nya ya. Sehingga dengan demikian persamaan keadaan yang tadinya berformat PV sama dengan nRT menjadi PV N besar dikalikan KT. Nah, tapi di sini tetap hubungan antara tekanan dengan temperatur itu tetap linear, hubungan volume dengan temperatur juga tetap linear, dan hubungan P tekanan dengan volume itu juga tetap berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Jadi kita bisa menyatakan persamaan keadaan kita dalam bentuk PV nRT seperti ini atau PV NKT. Nah, sehingga nanti kalau nanti akan menyatakan kecepatan maupun energi dari suatu gas, kita bisa menggunakan dalam format RT atau dalam menggunakan format KT, ya. Jadi nanti ada beberapa buku yang menggunakan KT, ada yang menggunakan RT gitu ya. Jadi ada beberapa versi gitu ya, ada beberapa versi tapi sebetulnya sama. Ini penjelasan lebih lanjut tentang apa itu 1 mol ya. 1 mol itu adalah perbandingan massa sampel dengan massa molarnya atau jumlah molekul yang terlibat dengan jumlah bilangan Avogadro ya. Oke, di sini nanti akan kita lihat bahwa kita akan melihat sebuah proses gitu ya, akan melihat sebuah proses yang bisa saja terjadi dalam satu temperatur yang sama gitu ya. Jadi ini kalau misalnya jadi nanti kemarin kan sudah dibicarakan bahwa gas itu bisa berproses ya, bisa berproses dalam tekanan yang tetap disebut isobar, dalam volume yang tetap dia disebut isovolume. Kemudian dalam temperatur yang tetap itu contohnya seperti ini ya. Jadi ini akan ada satu proses yang terjadi dalam satu temperatur yang sama, tapi dia akan menghasilkan usaha. Nah, kalau dengan demikian maka nanti kita akan mendapatkan ekspresi usahanya itu nanti akan menjadi seperti ini. Untuk sementara kita camkan saja dulu bahwa
untuk proses isotermik itu yang namanya usahanya adalah nanti akan menjadi seperti ini. Apalagi kalau misalnya inisionya atau awalnya dia dari sini menuju sini, jadi mengalami pengembangan, ya, volumenya berubah, tekanannya berubah, tapi temperaturnya tetap, gitu ya. Nah, karena nanti ini akan lebih banyak dibahas nanti di termodinamika, jadi di pekan depan sebetulnya. Oke, ini saya jelaskan ya tentang bagaimana ini ya untuk mendapatkan rumus ini ya. Untuk mendapatkan rumus ini itu dari mana? Karena kita tahunya yang namanya usaha atau kerja itu kan dari FDS ya. Dari FDS. FDS itu kita udah tahu ini waktu belajar usaha energi di pekan ke-5 ya. Di pekan ke-5 dari pertemuan fisika dasar. Nah, FDS ini itu bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga suku dari gaya F itu kan sama dengan tekanan dari suatu fluida ya, tekanan dari suatu gas dikalikan dengan ininya, apa itu namanya, luasnya ya. Dikalikan dengan luasnya. Nah, di sini kuantitas luas sama perpindahan itu kan vektor. Jadi kalau dikalikan seperti ini di perkalian titik, maka luas dikalikan panjang maka akan menjadi volume, gitu ya. Makanya inilah caranya kita mentransformasi dari usaha yang merupakan jumlah gaya yang membuat sebuah partikel gas itu berpindah. Sekarang jadi ekspresinya adalah usaha dari suatu gas diartikan sebagai perubahan volume dari suatu gas saat tekanannya itu tetap. Nah, kalau misalnya P ini kita dapatkan dari persamaan keadaan ini, nah ini ya, nah di sini ininya menariknya bahwa usaha dari suatu gas itu bisa kita definisikan dari ini, ya, atau untuk kondisi tertentu misalnya kondisi isoterm, ya, untuk T yang konstan itu kita masukkan kuantitas ininya dari persamaan keadaannya, gitu ya. Dari persamaan keadaan yang ini kita masukin ke sini, sehingga dengan demikian kita dapatkan usaha adalah sama dengan integral dari nRT dibagi V dV, gitu ya. Nah, ini melibatkan pengintegralan dari batas-batasnya itu, ya. Ini kan dari kondisi awal ini melibatkan volume yang ini, sedangkan kondisi akhir melibatkan volume akhir. Nah, sehingga dengan demikian nanti persoalan ini akan kita dapatkan ini solusinya, bahwa apa ini namanya, karena molekul jumlah mol dari gas, kemudian tetapan gas dan juga temperatur sendiri itu bukan fungsi volume ya. Dan karena T-nya ini konstan ya, T-nya ini konstan. Karena T-nya ini juga konstan, maka dia bisa keluar dari integran ya, sehingga integrasi dari 1 per V dV itu akan menjadi sama dengan logaritmik natural dari volume itu sendiri, sehingga kalau misalnya syarat-syaratnya kita masukkan nanti akan menjadi seperti ini. Nah, inilah ininya runutannya ya, bagaimana kita mendapatkan W ini ya, bagaimana kita mendapatkan W ini untuk proses isotermal dari persamaan usaha yang sudah kita kenal sebelumnya ya. Dari sini akhirnya nanti berubah. Oke, kemarin juga sudah diinikan ya, sudah diberikan. Tadi kita ngomong bahwa kondisi yang kita tinjau adalah kondisi yang ideal. Nah, gas yang kita tinjau dalam kondisi ideal itu punya syarat-syarat sebagai berikut ya. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Jadi jumlahnya sangat banyak, tersebar merata, senantiasa bergerak acak, jarak antar partikelnya jauh lebih besar dibandingkan ukuran partikel itu sendiri. Jadi kemudian tidak ada gaya interaksi antar partikel, gitu ya. Jadi tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak dari satu partikel dengan partikel yang lainnya. Kemudian semua jenis tumbukan yang terjadi itu sifatnya elastis sempurna, sehingga hanya terjadi apa itu namanya, jadi kalau misalnya di situ ada tabrakan antara satu partikel gas dengan partikel gas yang lain, maka di situ
apa namanya, hanya ada transfer energi kinetik tapi tidak mengubah energi totalnya, ya, tidak mengubah energi totalnya. Kemudian hukum-hukum fisika yang kita ketahui juga tetap berlaku di sini, ya. Jadi hukum-hukum fisika Newton, ya, yang kita ngomongin fisika kuantum, ya. Kita kalau masih dalam ranah fisika klasik, dalam gas ini dianggap masih berlaku, ya. Walaupun ukurannya kecil, tapi tidak sampai kepada apa namanya, ukuran atomik. Karena kalau sudah ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan ukuran atomik yang kecil, maka kita tidak lagi membahas ini, ya. Kita akan membahas dari perspektif yang lain, yaitu fisika kuantum. Tapi kita di FIDAS belum akan membahas tentang itu sebelum kita nanti di FIDAS 2, ya. Karena kalau udah ngomongin apa namanya, mekanika atau gerak dari partikel secara kuantum, maka jelas pendekannya tidak bisa eksak, dia harus probabilistik, ya, jadi menggunakan statistik. Oke, ini adalah runutan bagaimana kita mendapatkan V adalah sama dengan 3K T per M, gitu ya. Ini runutannya. Jadi tadi disebutkan bahwa kita anggap ada suatu kotak tertentu yang menampung gas. Let's say kemarin saya ilustrasinya ruang kelas kita, gitu ya. Ruang kelas kita, gitu ya, itu adalah wadahnya yang nanti dia itu menampung gas di situ. Dan let's say di situ dia ukurannya itu ya tertentu, gitu ya, volumenya. Nah, kemudian kita tadi tentukan bahwa ini, ya, bahwa di situ terdapat, di dalam ruangan tersebut terdapat banyak volume gas, ya, banyak partikel gas, yang mengisi volume tersebut, sehingga di dalamnya itu nanti akan terjadi gerak, gitu ya. Dan dalam kondisi di mana partikel yang gas yang ada di dalam ruang tersebut itu selalu bergerak, ya, selalu bergerak secara acak, saling bertumbukan, tapi tumbukannya itu lenting sempurna, jadi tidak ada energi yang hilang. Kemudian kalau dia menabrak dinding daripada wadah itu pun dia tetap tidak akan mengalami kehilangan energi, gitu ya. Jadi betul-betul tumbukannya itu kita anggap elastik sempurna, gitu ya. Jadi ini kita memodelkan gas itu berperilaku seperti ini. Nah, karena gerak daripada gas itu satu partikel, ya, satu partikel gas itu geraknya ini adalah 3 dimensi, yaitu ada Vx, Vy, Vz, maka nanti kalau misalnya dia menumbuk salah satu dinding, itu nanti geraknya itu akan menjadi ini, ya. Jadi nanti mantul, gitu ya. Kalau dia itu menumbuk dinding, maka dia akan memantul. Nah, memantulnya itu nanti akan menghasilkan V aksen sama dengan Vx I topi dikurangi Vy J topi ditambah Vz K topi. Ini karena kita asumsikan dari gambar ini, ya, dia akan menabrak salah satu dinding yang arahnya tuh ke Y, gitu ya. Karena tadi arahnya positif yang ini, kemudian dia menubruk dinding yang di sebelah sini, sehingga nanti dia mantul, gitu ya, memantul ininya apa namanya, kecepatannya, gitu ya. Jadi kalau tadinya dia bergerak ke kanan, karena dia menumbuk dinding, akhirnya dia ke kiri. Nah, ke kirinya itu tidak ada kehilangan energi, sehingga si kecepatannya ini tetap sama, ya, hanya arahnya saja yang berlawanan. Nah, kemudian karena melibatkan perubahan momentum di sini, maka kita bisa hitung berapa perubahan momentumnya, gitu ya. Ini hasil akhirnya menjadi seperti ini. Dan kalau misalnya dia menumbuk 2 kali di sebelah kanan dan sebelah kiri, gitu ya, maka nanti waktunya itu adalah 2L dibagi V. L ini adalah jarak atau panjang dari sisi kotak ini, ya, dari sisi panjang sisi dari kotak ini. Ya, ini jadi ini pengandaian sederhana, kita anggap volumenya itu berupa kotak atau kubus, gitu ya, supaya lebih mudah saja, ya, supaya lebih mudah saja. Sehingga dengan demikian nanti tiap satuan waktu partikel ini memberikan momentum pada dinding kanan sebesar ini, ya. Perubahan momentum terhadap waktunya adalah ini. Jadi tadi momentumnya adalah ini, perubahan waktunya adalah ini, sehingga ini bisa kita nanti sebutkan perubahan momentum terhadap waktu kan gaya, ya. Ya, ini kan sama aja juga dengan gaya. Nah, ini nanti akan menjadi ininya, pengganti gayanya tuh ini, ya. Pengganti gayanya kalau di gas tuh ini, ya, karena kita nggak bisa menentukan apa itu namanya
gaya dari masing-masing partikel secara ini ya, secara rinci ya, sehingga kita menggunakan kuantitas ini. Nah, karena ada banyak partikel, maka dengan masing-masing kecepatan seperti ini, maka nanti akan kita dapatkan gayanya yang berasal dari perubahan momentum terhadap waktu adalah ini, ya, ini, ya, sehingga tekanan gas, ya, kalau ini adalah gaya, kita bisa konversi dia menjadi tekanan dengan cara F-nya ini nanti dibagi luas, gitu ya. Apa namanya, si F-nya ini nanti akan dibagi luas sehingga nanti seperti ini, ya, sehingga nanti kuantitas yang ini nanti akan kita sebut dia sebagai nilai rata-rata kecepatan kuadrat arah Y, gitu ya. Kecepatan rata-rata dari molekul gas arah Y yang kuadrat, gitu ya. Nah, sehingga nanti didapatkan yang ini. Nah, karena volume itu sendiri adalah sama dengan luas dari satu sisi kubus dikalikan rusuk yang tegak lurusnya, maka yang namanya tekanan adalah sama dengan massa dikalikan jumlah molekul dikalikan V rata-rata kuadratnya dibagi dengan volume, ya, dibagi dengan volume. Nah, ini tadi kita kan sudah dapat ini, ya, bahwa P itu sama dengan nRT per V atau NKT per V gitu kan ya. Nah, ini kita samain gitu ya. Ini nanti kita samain. Ya, kita tadi sudah dapatkan PV nRT, PV NKT. Nah, ini kita samakan kuantitas nRT ini dengan M dikalikan dengan jumlah molekul dikalikan dengan kecepatan. Nah, disinilah mulai kita dapatkan hubungan antara kuantitas mekanika, kuantitas gerak, kecepatan dengan temperatur. Gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan kuantitas kecepatan dengan temperatur, ya. Kemudian kita juga tinjau bahwa gerak yang sama juga berlaku untuk X sama Z, ya, sehingga nanti akan kita dapatkan, ya, kemudian kita juga asumsikan bahwa besar daripada Vx, Vy sama Vz itu sama, ya, untuk mempermudah saja, sehingga nanti akan kita dapatkan kecepatan rata-rata dari molekul. Kalau ketiga komponen ini diperhitungkan, itu menjadi 3 kali dari Vy, ya, 3 dari kecepatan kuadrat rata-rata arah Y, karena Vx-nya sama, Vz-nya sama juga dengan Vy gitu. Nah, makanya nanti kita dapatkan hubungan bahwa ini, ya, kecepatan rata-rata secara total untuk seluruh komponen gerak X, Y, Z dari molekul tersebut itu adalah sama dengan 3 kali komponen ininya, 3 kali komponen apa itu namanya X-nya, 3 kali komponen Y-nya, atau 3 kali komponen Z-nya. Nah, tadi kita dapatkan ini ya, PV sama dengan NKT, PV sama dengan nRT. Nah, kemudian yang terakhir kita dapatkan PV adalah sama dengan massa dikalikan jumlah molekul dikalikan kecepatan rata-rata kuadratnya arah Y. Nah, tapi karena tadi kita sudah mentotalkan komponen X-nya dengan komponen Y-nya dengan komponen Z-nya, maka nanti PV itu adalah sama dengan sepertiga, ya. PV adalah nanti menjadi sepertiga M massa dikalikan jumlah molekul dikalikan kecepatan rata-rata total, ya. Kecepatan kuadrat rata-rata dari partikel gas tersebut dibagi volume. Nah, makanya nanti kita akan punya apa itu namanya persamaan keadaan yang PVNRT atau PVNKT dihubungkan dengan PV sama dengan sepertiga M N kecepatan rata-rata kuadrat, ya. Sehingga dari sini kita nanti akan dapatkan temperatur, ya, bahwa temperatur itu adalah sama dengan sepertiga massa dikalikan ini, ya, dibagi dengan K, atau kita juga nanti akan dapatkan ekspresi ini, apa namanya, sebaliknya, ya. Ya, jadi tadi kita kan dapat ini nih, ya. Ini saya new slide dulu ya. Blank gitu ya. Tadi kita dapatkan sorry, ini saya kecilin dulu ya.
kita tadi dapatkan tekanan dikalikan volume itu adalah sama dengan nRT, ya, sama dengan jumlah molekul dikalikan konstanta Boltzmann dikalikan temperatur. Tapi di satu sisi kita juga dapatkan PV itu adalah sama dengan sepertiga dari massa gas dikalikan jumlahnya dikalikan dengan kecepatan kuadrat rata-ratanya, ya. Nah, sehingga dengan demikian kan sekarang kita dapatkan ini kan, ini sama gitu kan. Nah, sehingga sepertiga massa dikalikan N besar dikali V kuadrat rata-rata itu adalah sama dengan NKT. Nah, ini kita pakai yang ini aja dulu ya. Kita pakai yang ini aja dulu karena lebih mudah. Nah, sehingga dari sini kita nanti akan dapatkan, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, sehingga kita bisa dapatkan hubungan ini, ya, sama dengan 3 dikalikan K dikalikan temperatur dibagi M, atau satu lagi, temperatur itu merupakan sepertiga, ya, dari sini nih. Temperatur adalah sama dengan sepertiga M dibagi dengan ini, ya. Oh ya, ininya jangan lupa ada kecepatan rata-ratanya di sini, ya. Ya. Jadi inilah yang nanti yang menghubungkan bahwa kecepatan gerak daripada partikel gas itu dipengaruhi oleh ininya, oleh massanya, ya, oleh massa daripada gasnya, juga temperaturnya, gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau yang sebelumnya kan enggak, gitu ya. Sebelumnya di benda padat maupun di fluida cair itu kan enggak ada ini, ya. Faktor ini enggak ada. Nah, makanya kalau di teori kinetik gas kita akan menghubungkan bahwa gerak dari suatu gas berhubungan dengan temperatur daripada gas itu sendiri. Oke, sebelumnya saya ke ini dulu, si X dulu, untuk ngecek apakah absennya dibuka. Karena waktu Jumat kemarin tuh ada yang ini ke saya, ya, ada yang apa? Ada yang ngingetin, ya, ada yang ngingetin bahwa si X-nya belum dibuka, atau yang ini aja lah ya, bentar. Atau yang ini aja deh, si X-nya kelas fisika dasar pertemuan kuliah, loh, bentar, bisa hadir, daftar kehadiran. Ini Jumat ya, tanggal 11. Oh ya, presensi mandirinya ini sudah dinyalakan. Oke. Nanti langsung aja ke presensi ya. Oke, ini kita tutup aja. Oke, jadi disinilah ininya, kuncinya yang menyatakan bahwa kecepatan dari gas itu dinyatakan dalam bentuk rata-rata dan dikuadratkan itu sama dengan 3 dikalikan K dikalikan T, ya, temperatur dibagi dengan massa dari gas tersebut. Nah, kemarin kan bahwa 3 ini berasal dari ini, ya, ini kan penjelasannya. Ini penjelasannya bahwa 3 itu terutama untuk molekul-molekul yang monoatomik berkaitan dengan geraknya, ya, berkaitan dengan apa itu namanya, derajat kebebasan yang dimiliki oleh partikel gas tersebut. Kalau monoatomik dia itu hanya geraknya itu 3 modus, yaitu bergerak ke kanan ke kiri, depan belakang, atas bawah, artinya Vx, Vy, Vz. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa komponen geraknya itu hanya 3, yaitu dari arah Vx, Vy sama Vz. Sehingga muncullah angka 3 ini, gitu ya. Nah, kalau nanti kita berbicara tentang misalnya molekul diatomik seperti gas N2, H2 dan lain sebagainya, maka angka 3 ini nanti akan berubah, ya, karena derajat kebebasannya itu melibatkan gerak rotasi, ya.
melibatkan gerak rotasi, dan apalagi kalau misalnya temperaturnya ditinggikan, modus geraknya menjadi 7, ya, menjadi 7 karena melibatkan gerak vibrasi daripada molekul H2, N2 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di atomik atau misalnya CO2, NH4, SO apa H2SO4 ada lain kalau H2SO4 itu asam sulfat, saya nggak tahu apa ada fase gasnya. Tapi kalau misalnya apa namanya kalau H2O itu kan ada uap air, CO2 juga gas. Kemudian NH4 amoniak itu ada gas. Kemudian ada gas metana dan lain sebagainya, itu pasti nanti akan memiliki derajat kebebasan yang lebih banyak gitu ya. Apalagi untuk molekul-molekul yang kompleks. Tapi kalau misalnya kita tinjau dia itu adalah monoatomik, maka modus geraknya itu ya ini dicirikan oleh angka 3 ini ya. Angka 3 ini punya arti fisik, artinya geraknya ini ya, jadi rata-rata daripada kecepatannya ini dia itu sebetulnya mengandung rata-rata gerak Vx yang dikuadratkan, kemudian Vy dikuadratkan, kemudian Vz dikuadratkan, sehingga nilai daripada derajat kebebasannya itu, derajat kebebasannya ini adalah 3. Nih yang angka 3 ini nih, ya. Angka 3 ini berasal dari ini ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3 modus gerak. Dia bisa bergerak kanan kiri ya, apa namanya? Vy, depan belakang Vx, atas bawah Vz gitu. Makanya muncul angka 3 di sini. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan ekspresi ini ya. Temperatur tidak lain tidak bukan merupakan sepertiga dari massa gas dikalikan dengan kecepatan rata-ratanya dibagi tetapan Boltzmann ya. Nah, ini nanti kalau misalnya Anda mau ubah dia menjadi RT gitu ya, menjadi kuantitas RT juga sebetulnya bisa, cuman ekspresinya tidak begini. Apa itu namanya, sehingga kalau misalnya temperatur adalah sepertiga M V kuadrat rata-rata dibagi K, nah ini kan ada ekspresi MV kuadrat nih ya. Ini kan ada ekspresi ini nih, ada MV kuadrat. MV kuadrat kalau di energi adalah ini kan ya, berkaitan dengan energi kinetik ya, berkaitan dengan energi kinetik, sehingga temperatur ini berkaitan juga dengan 2/3 dari energi kinetik, gitu loh, ya. Satu, jadi kalau di gas, yang namanya temperatur dari suatu gas itu adalah sepertiga dikalikan sepertiga dari kecepatan dikalikan massa gas dibagi ini. Yang tidak lain tidak bukan bahwa temperatur itu sendiri merupakan 2/3 dari energi kinetik, gitu ya, dari energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah gas ya, di mana setengah M V kuadrat rata-rata itu merupakan energi kinetik modus translasi rata-rata dari gas tersebut ya. Jadi ini merupakan energi kinetik dari rata-rata gas tersebut. Nah, ini harus hati-hati ya, karena ini hanya mengandung energi kinetik translasinya saja ya. Translasinya saja, karena dia hanya gerak Vx, Vy dan Vz gitu ya. Nah, sehingga setelah kita ditunjukkan bahwa temperatur itu ada hubungannya dengan energi kinetik, maka kita juga dapat tuliskan bahwa energi kinetik itu adalah sama dengan 3/2 kT. Ya. Energi kinetik adalah sama dengan 3/2 kT, sehingga juga bisa dirumuskan bahwa VRMS, yaitu di mana VRMS itu adalah V yang kita dapatkan kalau kita melakukan akar dari ini, ya. Jadi ini V kuadrat rata-rata, kalau diakarkan itu nanti akan jadi VRMS. Jadi kuantitas 3 kT per M kalau diakarkan itu menjadi VRMS ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan PVNKT, kita ekspresinya menjadi gini, akar dari 3, sorry ya, ini saya pointernya saya nyalain lagi. Akar dari 3 kT per M, M-nya ini adalah massa molar ya. Massa molar, sedangkan kalau misalnya massa biasa ya, massa biasa dari gas ya, massa biasa dari gas. Sedangkan kalau menggunakan PVNRT ini nanti kita akan membaginya dengan massa molekular ya.
kita nanti akan membaginya dengan massa mol, ya, massa molekular daripada ini, daripada si ininya, ya, daripada si gas tersebut. Ya, ini coba kita cek lagi supaya tidak salah, ya. Ya, jadi M kecil itu sebentar. Ya, M kecil itu ya kalau N, ya, PVN N kecil ini adalah apa itu namanya, N kecil ini adalah mol. Mol ini dijelaskan dari jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro. Kemudian N ini, ya, itu juga bisa kita dapatkan dari massa dari gas, ya, massa dari gas dibagi dengan massa per mol, ya, massa per mol. Jadi M besar ini adalah massa per mol, ya. Massa yang besar ini adalah massa yang dicetak besar ini adalah massa per mol, ya, massa per mol. Sedangkan massa apa ini namanya, massa sampel dari gasnya itu disebutnya sebagai ini. Nah, sehingga kalau M kecil, coba ya. Jadi kalau jadi M kecil itu adalah sama dengan kalau di sini M besar, ya, yang ini nih, mass per mol, massa per mol, ya, ini massa per mol itu adalah sama dengan massa gas dibagi dengan bilangan Avogadro, gitu ya, dibagi dengan bilangan Avogadro, sehingga kalau misalnya 1 mol dari gas itu adalah sama dengan massa sampel dibagi dengan massa per mol, ya, per mol, ya, dibagi dengan massa per molnya, ya, atau sama juga massa sampel dibagi dengan massa sesungguhnya dari gas tersebut dikali massa satu partikel dari gas tersebut dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya, ya. Bilangan Avogadro itu kan ini, ya, sekian partikel per mol, ya, sekian partikel per mol. Jadi kalau misalnya kita itu ini apa namanya ingin menyebutkan VRMS atau V akar dari kecepatan kuadrat rata-rata, itu bisa kita nyatakan dengan akar 3 kT per M. M-nya ini adalah massa sesungguhnya. Sedangkan kalau menggunakan nRT, itu adalah sama dengan akar dari 3 RT per massa per mol, ya. Massa per mol, seperti itu. Nah, massa RMS ini untuk fisika dasar ini berkaitan dengan distribusi kecepatan, ya, berkaitan dengan distribusi kecepatan dan dan juga ada besaran juga yang terkait dengan gerak daripada partikel, itu mean free path. Mean free path itu merupakan jarak bebas, ya, yang bisa dilintasi, ya, jarak bebas yang bisa dilintasi oleh partikel gas tertentu, gitu ya. Ini bisa dihitung seperti ini, ya. Jadi ini untuk pengetahuan saja, karena mungkin nanti bukan materi inti sebetulnya, ya, bukan materi inti, tapi mungkin kadang-kadang suka muncul di modul tutorial dan lain sebagainya. Nah, tadi saya berbicara tentang ini, ya, yang namanya distribusi kecepatan. Nah, distribusi kecepatan kaitannya dengan VRMS ini berada dalam posisi yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti gerak dari gas, kalau kita lihat statistiknya, VRMS itu, ya, VRMS itu sebetulnya bukan berada di puncak sini. Jadi ini untuk pengetahuan saja lah, ya, karena mungkin terlalu rumit untuk menjelaskan apa itu distribusi kecepatan. Jadi
kalau di mekanika, kalau kita melihat atau meninjau gas secara statistik, maka gas itu ternyata memiliki fungsi distribusi seperti ini. Nah, yang modus gerak daripada gas itu bisa dijelaskan melalui VRMS yang posisinya itu ada di sini, kemudian V rata-rata yaitu ada di sini, dan satu lagi ini adalah V paling puncak gitu ya, V paling tinggi ya. Nah, ini yang paling banyak muncul. Artinya kalau dijelaskan secara statistik, VRMS ini sebetulnya bukan menyatakan V yang paling banyak terjadi gitu ya. Karena yang paling banyak terjadi ini adalah V yang besar ini dari modusnya ini ya, dari yang paling banyak muncul. Tapi kalau VRMS itu secara analitik dia itu ada di kurva ini. Nah, tapi karena ini materinya terlalu advance ya, terlalu lanjut, maka kita hanya perlu tahu bahwa kuantitas kecepatan yang dimiliki oleh gas itu bergantung kepada temperatur. Itu saja ya. Itu saja udah cukup. Tapi kalau misalnya nanti Anda lanjutkan di transfer energi, kemudian di kuliah termodinamika sistem hayati, mungkin nanti Anda akan menemui yang namanya distribusi ini. Tapi untuk sementara kita inikan saja, kita telan bulat-bulat saja bahwa yang namanya gas dalam satu volume tertentu itu nanti akan menghasilkan profil kecepatan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya temperaturnya makin tinggi, dia nanti akan menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya temperaturnya lebih rendah, maka si kurva distribusinya ini akan menjadi seperti yang merah ini. Tapi untuk menjelaskan kenapa ini seperti ini bentuknya dari sini, penjelasannya tidak bisa saya berikan di kuliah ini ya, karena melibatkan mata kuliah statistik yang Anda belum dapat gitu ya. Oleh karena itu kita camkan saja, kita telan bulat-bulat saja bahwa yang namanya gerak partikel dalam satu volume gas tertentu itu sebetulnya dikendalikan oleh fungsi distribusi ini. Tapi secara kuantitatif sebelumnya dengan melibatkan persamaan keadaan dan persamaan momentum, kita dapatkan hubungan antara temperatur dengan kecepatan ya. Jadi yang pentingnya itu sebetulnya ini bahwa yang namanya temperatur berkaitan dengan kecepatan, yang ini ya, yang ini suku yang ini, bahwa temperatur berkaitan dengan kecepatan, dan karena fungsi kecepatan dikali dengan massa ini adalah menghasilkan energi, maka temperatur juga berkaitan dengan energi kinetik daripada gas tersebut. Sehingga kita lihat bahwa di gas energi kinetik dan juga kecepatan itu merupakan fungsi daripada temperatur ya. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa kalau di gas kita harus hitung temperatur untuk mengetahui bagaimana kecepatan daripada si gas tersebut ya. Jadi berbeda sekali dengan apa yang kita jumpai di di benda padat sama di benda cair. Nah, kalau mau dikaitkan dengan apa yang ada di buku Haider-Resnick, ini dijelaskan lebih rinci bahwa kalau VRMS itu tadi 3 RT per M, ini berasal dari penggabungan antara hukum Newton yang tadi ada perubahan momentum itu dengan persamaan keadaan. Tapi kalau VP atau kecepatan yang paling sering terjadi sama kecepatan rata-rata itu berasal dari profil distribusi ini ya, dari sini. Jadi kalau misalnya nanti di soal tutorial ada yang menanyakan tentang apa itu V average atau kecepatan rata-rata, atau apa itu VRMS, atau apa itu kecepatan yang paling banyak muncul, nah ini kuantitasnya adalah yang ini. Namun memang kadang-kadang dalam beberapa soal itu yang namanya VRMS dan V average itu kadang-kadang ini sering dijadikan hal yang sama, padahal kalau secara terminologi dia beda ya. Secara terminologi kalau ini dia V average itu atau V rata-rata itu sebetulnya adalah akar 8 RT per pi
M, sedangkan kalau VRMS itu adalah akar 3 RT per M. Tapi kadang-kadang ini dianggapnya sama, ya. Karena ini 8 dibagi 3,14 itu masih 2, sekian-sekian, jadi dilakukan pembulatan dianggapnya 3, ya, seperti itu. Nah, padahal itu sebetulnya belum bisa seperti itu, tapi ya sudah, ya, kadang-kadang ada soal tertentu yang menyamakan antara V average dengan VRMS, padahal perumusannya beda. Oke, tadi kita sudah dapatkan bahwa yang namanya temperatur itu berkaitan dengan 2/3 dibagi K, 2/3 K dikalikan energi kinetik rata-rata dari gas, ya. Nah, dari sini, ya, ini bisa kita hitung, ya. Kalau misalnya ini, ya, kalau misalnya energi total, ya, kalau misalnya kita ingin hitung energi total yang dihasilkan oleh keseluruhan dari gas, kalau ini kan dia massa satu gas nih, satu partikel gas. Jadi tinjauan yang ini, ya, tinjauan yang ini tuh sebetulnya, ya, berkaitan dengan satu partikel gas saja, gitu ya. Satu partikel gas itu punya profil kecepatan seperti ini, gitu ya, sehingga satu partikel gas itu nanti tekanannya itu seperti ini, gitu ya. Dia punya temperatur yang sebanding dengan kecepatan geraknya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan keseluruhan daripada gas tersebut, maka kita bisa hitung energi total secara keseluruhan ditulis menjadi N dikalikan energi kinetik, ya. Jadi energi kinetik dari satu partikel dikalikan dengan total semua partikel yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan energi total ini adalah sama dengan 3/2 NKT, gitu ya. Ya, jadi nanti bisa juga ditulis seperti ini, ya, bahwa energi kinetik di satu partikel dikalikan dengan total partikel itu adalah menjadi 3/2 NKT. Jika secara keseluruhan gas tidak bergerak, ya, jika keseluruhan gas tidak bergerak, maka energi total merupakan, ya, jadi ini, ya, kalau misalnya keseluruhan gas itu tidak bergerak, maka ini ditransfer menjadi energi dalam, ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan, ya, ada persamaan ini, ya, bahwa apa itu namanya di papan tulis, ya, bahwa di papan tulis, ya, di papan tulis itu saya menganalogikan bahwa di padatan kita mengenal energi mekanik total adalah sama dengan energi kinetik ditambah ini, ya. Ini adalah energi potensial, ya. Sedangkan ini adalah energi kinetik. Yang ini adalah total. Sedangkan kalau di gas, kita punya kuantitas kalor adalah sama dengan, atau perubahan kalor sebetulnya, perubahan kalor adalah sama dengan usaha ditambah dengan perubahan energi dalam. Atau saya nulisnya juga kayak gini, ya, delta Q sama dengan W ditambah delta U, gitu ya. Ya, kuantitas ini disebut sebagai perubahan energi dalam. Dan perilakunya sama, gitu loh. Ini nih beranalogi, gitu ya, beranalogi. Jadi ini yang W ini berkaitan dengan gerak dari gas, sedangkan energi dalam itu berkaitan dengan potensi daripada si gas tersebut pada saat dia tidak bergerak, gitu ya. Potensi dari si gas tersebut pada saat dia tidak bergerak. Nah, kadang-kadang dia akan diubah menjadi transisi fase atau berubah bentuk dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang ini adalah energi yang masuk dan panas, gitu ya. Energi panas yang masuk atau keluar dari sistem, ya, dari sistem gas, ya.
Sedangkan ini adalah gerak dari gas dan ini adalah perubahan energi dalam pada gas. Ya, perubahan energi dalam pada gas. Nah, ini kan kemarin dijelaskan seperti ini. Nah, artinya kalau udah ngomongin tentang energi-energian, maka energi kinetik tadi, kalau misalnya partikelnya itu memiliki cenderung tidak bergerak, maka nanti diubah seluruhnya menjadi energi dalam, ya, berubah seluruhnya menjadi energi dalam, ya, sehingga dengan demikian, besaran U itu adalah sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 NRT, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya energi kinetik dari satu partikel dikalikan dengan jumlah semua partikel yang ada di dalam wadah, itu nanti akan menjadi total energi kinetik. Nah, total energi kinetik ini kalau misalnya energinya itu tidak digunakan, maka dia akan menjadi ini, energi dalam. Nah, energi dalamnya ini berarti akan sama dengan ekspresi 3/2 NKT atau 3/2 NRT, ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, besaran daripada U dari energi dalam itu tidak bisa diukur secara langsung dalam eksperimen, ya. Yang dapat diukur itu adalah turunannya, yaitu kapasitas panas pada volume tetap walaupun sukar. Nah, nanti kita akan belajar bahwa di termodinamika atau di gas ini kita akan mengenal kuantitas kapasitas panas pada volume tetap, sama satu lagi nanti ada kapasitas panas dalam tekanan tetap, ya. Nah, kalau kita punya kapasitas panas dalam tekanan tetap sama kapasitas panas dalam volume tetap, maka kita bisa menghitung yang namanya gamma. Ya, gamma ini merupakan kuantitas gas, ya, merupakan konstanta gas, ya, merupakan konstanta gas. Nah, untuk mendapatkan gamma secara teoretik, kita hitung pertama-tama CV-nya dulu itu gimana. CV itu adalah turunan dari turunan pertama dari energi dalam terhadap terhadap temperatur dalam volume yang tetap. Jadi tadi energi dalamnya itu adalah yang ini, ya, 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Kita turunkan terhadap waktu. Nah, sehingga kapasitas panas dalam volume tetapnya itu adalah sama dengan 3/2 NR. Ya, adalah sama dengan 3/2 NR. Nah, dalam termodinamika klasik, ya, kita nanti akan dapatkan hubungan bahwa kapasitas panas dalam tekanan tetap itu adalah sama dengan NR ditambah CV, gitu ya. Jadi CV itu adalah sama dengan 3/2 NR untuk gas yang memiliki modus gerak depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Jadi ada 3 modus gerak ditambah dengan NR. Ya, ditambah dengan NR. Jadi kalau demikian, ya. Jadi kalau demikian, kalau misalnya gasnya itu adalah monoatomik, ya. Kalau gasnya, ya, jadi dengan demikian, jika gasnya itu monoatomik seperti helium, neon, dan lain-lain, maka derajat kebebasannya, maka F sama dengan 3, ya, sehingga CV itu adalah sama dengan 3/2 NR, sehingga CP itu adalah sama dengan CV ditambah NR adalah sama dengan 5/2 NR. Oke, ini kalau gasnya adalah monoatomik. Jika gasnya diatomik, ya, diatomik ini adalah oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, dan lain-lain.
maka derajat kebebasannya ini adalah 5. Ya. 3 ini karena geraknya murni translasi. Artinya geraknya hanya melibatkan Vx, Vy, Vz. Kalau ini 5, saya review lagi karena geraknya itu dari translasi 3 ditambah, ya ini translasi ada 3, ya. Translasi ada 3 ditambah rotasi ada 2, ya. Ada rotasi 2. Sehingga CV-nya di sini adalah sama dengan 5/2 NR, CP-nya itu nanti akan menjadi, ya karena CP itu adalah CV ditambah NR, maka nanti akan menjadi 7/2 NR. Nah, kemudian, ya masih ada lanjutannya. Jika gas diatomik, berada pada T yang besar, ya T yang besar, maka derajat kebebasan daripada gas itu, ya diatomik, ya jadi ini tetap ini contohnya adalah H2O2 apa tadi E2 dan lain-lain, ya maka ini derajat kebebasannya menjadi 7, ya karena ini saya review lagi karena melibatkan gerak gas translasi, karena melibatkan gerak gas translasi modusnya 3, gerak gas rotasi jumlahnya 2, kemudian melibatkan lagi gerak gas vibrasi jumlahnya 2, sehingga CV-nya kapasitas panas dalam volume tetap ini menjadi 7/2 NR, sehingga CP-nya itu adalah sama dengan 9/2 NR, ya karena ini berasal dari CV ditambah NR, ya. Jadi dari sini. Nah, tapi kalau misalnya di literatur kita temui 3/2 seperti ini, berarti dia lagi ngomongin gas monoatomik. Gitu. Karena itu yang paling mudah modelnya, ya. Karena itu nanti adalah yang paling mudah, karena kalau di fisika dasar Anda diajarin yang rotasi-rotasi sama yang vibrasi, itu sebetulnya belum cukup, ya. Belum cukup. Karena ininya matematikanya terlalu rumit, ya, karena matematikanya terlalu rumit. Sedangkan kalau 3/2 NR ini lebih mudah karena kita mengacunya itu dari tadi ya kekekalan momentum, ya, dari apa namanya dari momentum daripada dari perubahan momentum partikel, kemudian kaitannya dengan persamaan keadaan, ya, menghubungkan momentum dari partikel dengan persamaan keadaan, ya didapatkanlah itu tadi ya, bahwa energi kinetik itu adalah sama dengan 3/2 kT, tiganya itu dari situ, dari apa itu namanya, dari gerak yang dimungkinkan oleh kondisi gas monoatomik itu hanya 3 arah gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian ya energi dalam nanti akan menjadi seperti ini, 5/2 NR ini kalau misalnya CV-nya adalah 3/2, sehingga nanti kalau kita hitung gamanya, ya gamma itu adalah kuantitas rasio, ya rasio dari CP terhadap CV itu 5 adalah sama dengan 5/3. 5/3 itu adalah 1,66667. Nah, ini bisa diukur, ya. Ini bisa diukur, ya. Nah, ini bisa diukur, nanti kita dapatkan. Nah, lihat ya, kalau untuk yang helium, neon, argon, kripton dan xenon, nah ini dari pengukuran, ya. Kalau ini kan teoretik, ya. Ini kan teoretik, ini kita dapatkan dia itu dari hukum apa itu tadi? Hukum Boyle-Gay-Lussac yang ini.
ya. Yang PV NRT-nya mana? Mana ya? Bentar. Yang ini ya, dari PV NRT ini, kemudian si ini ya, yang ini berasal dari apa itu namanya, momentum ya, dari perubahan momentum atau dari energi kinetik rata-rata dari si gas ya. Energi kinetik rata-rata dari satu partikel gas. Nah, sehingga dengan demikian kita dapatkan untuk gas-gas monoatomik seperti helium, neon, argon, krypton, dan xenon, ini kalau diukur secara eksperimen, ini kita dapatkan mirip-mirip dengan apa yang sudah kita turunkan secara analitik tadi, ya. Jadi by teori, secara teoritik maupun secara pengukuran ini kesesuaian, ya, didapatkan kesesuaian. Tapi lihat, ya, kalau di diatomik nilai yang ini, ya, nilai CP per CV sama dengan 1,6 kan gagal ya. Tidak sama. Nah, ini karena derajat kebebasannya beda. Gitu ya. Derajat kebebasannya berbeda. Karena kalau di atomik ya, kalau di atomik kita lihat ya, kalau di atomik, bentar, ini kita blankkan dulu ya, untuk gas di atomik ya, untuk gas di atomik CV-nya sama dengan 5/2. Ini gas-gas di atomik dalam temperatur rendah gitu ya. Ya, dalam temperatur rendah ini adalah 5/2, sedangkan CP-nya tadi adalah sama dengan 7/2. Ya. Sorry. Apa ini? Nah, 7/2. 7/2. Nah, sehingga gamanya itu adalah sama dengan CP per CV ya. Ya, tadi ya, yang ini ya. Nah, ini CP per CV. Ya, CP per CV. Nah, sehingga kalau misalnya gasnya itu diatomik untuk temperatur rendah, nanti akan kita dapatkan dia itu adalah 7/2 dibagi 5/2. Nah, ini sama dengan 7/5. Ini sama dengan 1,4. Ya. Yang dengan sama dengan 1,4. Nah, lihat ya. Lihat. Nah, mirip ya. 1,4 1,4 1. Nah, ini ya. Nah, sedangkan ini untuk CO2, untuk CO, karbon monoksida, CO2 untuk karbon dioksida maupun gas apa ini metana ya, apa atau amoniak ya, saya lupa. NH4 gitu ya. Itu nanti CP-CV-nya beda ya, atau gamanya nilainya itu beda ya. Karena dia ini sudah masuk ke molekul yang kompleks ya. Molekul yang bukan apa namanya, bukan apa itu namanya diatomik ya. Bukan diatomik karena dia sudah melibatkan apa ini namanya yang berbeda ya, melibatkan unsur yang berbeda ya. Ini yang satu C, yang satu O. Kalau gas diatomik unsurnya sama ya, sama-sama hidrogen, sama-sama oksigen, sama-sama nitrogen gitu ya. Tapi kalau misalnya CO ini melibatkan karbon dengan oksigen, ini karbon dengan oksigen, oksigennya ini ada 2. Kemudian ini kalau NH berarti melibatkan ini amoniak ya. Coba kalau NH3 itu kayaknya amoniak ya, gas amoniak itu 1,33, artinya dia gamanya atau CP-CV-nya itu dia lebih kompleks sebetulnya. Jadi melibatkan lebih banyak modus lebih banyak melibatkan gerak ya, melibatkan modus gerak yang possible muncul di situ. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa belajar banyak hal, bahwa dalam gas ya itu kita mengenal yang namanya kuantitas gamma ini. Nah, gamma ini kita akan gunakan untuk melihat proses yang keempat ya. Jadi kemarin itu ada proses isobar, isovolume, ada proses isoterm, sama proses apa itu namanya adiabat. Sama satu lagi sebetulnya yang umum gitu ya, karena kalau di alam itu proses bisa terjadi siklusnya macam-macam. Tapi kalau yang terkenal itu 4, ada isobar, isovolume, isoterm, dan satu lagi adalah adiabat. Nah,
Gamma nanti akan kita gunakan untuk melihat bagaimana perilaku gas yang memiliki proses adiabat, karena nanti ininya ya apa itu namanya nih persamaan keadaannya bukan lagi PVNRT, tapi dia itu adalah PV pangkat gamma, V-nya pangkat gamma itu adalah sama dengan konstan. Jadi kalau misalnya saya punya suatu prosesnya ini berasal dari awal ke akhir, ya awal ke akhir, maka kalau misalnya ini, ya misalnya kondisinya seperti ini, maka nanti si ininya, si persamaan keadaannya itu nanti akan melibatkan seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya prosesnya kayak gini, gitu ya, ini saya copy aja, ini saya paste di sini. Ya, saya paste di sini. Ini kan ada kondisi awal sama kondisi akhir. Ya, ini kondisi awal, yang ini kondisi akhir. Ya, maka nanti kalau untuk adiabat, maka nanti P awal dikalikan V awal pangkat gamma. Oke, gamma itu adalah sama dengan CP per CV. Ini adalah sama dengan P akhir dikalikan V akhir. Tapi V-nya ini ada pangkat gamma. Nah, nanti persamaan keadaannya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, untuk menunjukkan bagaimana proses terjadi antara awal dan akhir gitu ya. Ini nanti persamaan keadaannya menjadi seperti ini. Ya. PV gamma adalah sama dengan konstan. Nah, ini persamaan keadaannya. Nah, jadi situasinya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, tentu saja karena melibatkan ini ya, nah perbedaannya antara apa itu nama proses isoterm, di proses adiabat kondisi awal dan akhir ini akan menghasilkan T awal dan T akhir, artinya T-nya berbeda. Ya. Temperaturnya berbeda antara awal dan akhir. Itu bedanya. Kalau misalnya di isoterm itu T awal sama T akhirnya sama. Tapi kalau di adiabat ini berbeda, ya. Ini berbeda kondisinya, baik itu P-nya, baik itu V-nya maupun temperaturnya, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena tadi kita lihat ini ya, telah kita lihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan hasil eksperimen untuk kapasitas kalor pada gas yang bukan beratom tunggal. Ya, jadi gini ya, nilai ini 1,67 ya, tadinya itu dianggap berlaku untuk semua jenis gas. Gitu ya. Tadi kan tadi saya sudah melompat lebih duluan bahwa untuk gas-gas diatomik untuk temperatur rendah misalnya dia itu nilai gamanya adalah 1,4. Nah, ini nih sebelumnya dia belum dapat nih ya. Belum dapat bahwa yang namanya gas diatomik itu punya modus gerak yang lebih besar gitu ya. Jadi dianggapnya dulu bahwa modus gerak dari gas itu cuma 3 gitu ya, Vx, Vy, Vz. Sehingga kalau demikian maka gamanya itu untuk semua gas adalah 1,67. Kenyataannya tidak gitu loh. Ya, kenyataannya tidak ya. Bahkan untuk gas-gas yang diatomik saja dia nggak berlaku, harusnya kan dia 1,67-an gitu ya. Nah, tapi ternyata dia enggak gitu, malah di 1,4, bahkan untuk gas yang lebih kompleks dia 1,2, 1,3 dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka ya terjadi ketidaksesuaian antara teori dan hasil eksperimen untuk kalor ya, untuk kapasitas kalor pada gas yang bukan beratom tunggal. Pada gas beratom banyak ya, mulai dari diatomik ya. Jadi gas beratom banyak itu mulainya dari diatomik, kemudian yang kompleks dan lain sebagainya. Pengaruh energi rotasi dan energi vibrasi harus diperhitungkan. Nah, sehingga dengan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann, distribusi Maxwell-Boltzmann itu yang ini. Nah, yang ini ya. Ini distribusi yang ini, kurva ini disebut sebagai kurva distribusi Maxwell-Boltzmann. Kalau penjelasannya di mana itu buku Haliday-Resnick, merupakan fungsi in such a way that
give fraction of molecules with speed. Jadi kurva ini memberikan distribusi kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing molekul gas dalam volume tertentu gitu. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan kurva distribusi ini, maka ya kita akan bisa dapatkan bahwa apa itu namanya energi rata-rata molekul itu tidak hanya berasal dari translasi saja Vx, Vy, Vz, tapi juga berasal dari rotasi dan juga vibrasi ya. Jadi apa yang saya jelaskan di awal itu ini penjelasannya ya. Jadi itu spoilernya, trailernya. Nah, ini penjelasannya. Nah, energi rata-rata translasi 3/2 kT karena ada 3 derajat kebebasan Vx, Vy, Vz. Rotasi ada 2, jadi rotasinya itu ada yang horizontal dan satu lagi vertikal, dan satu lagi yang vibrasi. Vibrasinya itu yang gini, sama yang searah, sama satu lagi yang tegak lurus. Nah, sehingga secara umum setiap derajat kebebasan akan menghasilkan energi rata-rata setengah kT. Nah, jadi Vx setengah kT, Vz setengah kT, Vy setengah kT, vibrasi apa? Sejajar setengah kT, vibrasi tegak lurus setengah kT, rotasi horizontal setengah kT, rotasi vertikal setengah kT. Nah, makanya setiap modus itu menghasilkan energi sebesar setengah kT. Nah, ini yang disebut sebagai prinsip ekipartisi energi atau pembagian merata dari energi pada gas. Ya, jadi satu modus gerak itu adalah menghasilkan setengah kT energi. Ya, satu modus gerak vibrasi menghasilkan setengah kT energi daripada gas tersebut. Ya, sehingga inilah yang disebut sebagai prinsip ekipartisi energi atau azas pembagian merata energi pada gas. Jadi untuk gerak translasi Vx setengah kT, untuk gerak translasi Vz setengah kT energinya gitu ya. Untuk energi Vy juga setengah kT, untuk rotasi horizontal setengah kT, untuk rotasi vertikal setengah kT, untuk vibrasi sejajar setengah kT, untuk vibrasi tegak lurus itu setengah kT. Nah, sehingga ini nanti kita dapat nih ya, ada untuk yang monoatomik ya, derajat kebebasannya ini 3, makanya tadi kita dapatkan ekspresi 3/2, 3/2, 3/2 itu dari situ. Sedangkan kalau di atomik nanti akan menjadi 5/2 gitu ya. Nah, di atomik kalau energinya tinggi akan menjadi 7/2. Nah, kalau misalnya poliatomik seperti gas ini ya, CH4 ya, seperti gas CH4, dia akan memiliki derajat kebebasan translasinya 3, rotasinya 3 ya. Jadi kalau poliatomik nanti dia rotasi dan vibrasinya jelas akan berbeda ya. Jelas nanti akan berbeda sehingga nanti degree of freedom-nya menjadi 6. Nah, ini akan berimbas kepada CV-nya ya. Akan berimbas kepada apa ini namanya kapasitas panas dalam volume tetap dan juga dalam tekanan tetapnya, karena nanti akan berubah sesuai dengan derajat kebebasan yang dimiliki oleh si ini ya, oleh si gas tersebut ya. Jadi nanti kalau yang gas yang kompleks tadinya seperti CO2 ya, seperti ini CO2, CO dan juga NH3, kemudian tadi CH4 dan lain sebagainya, ini masuknya dalam poliatomik. Nah, poliatomik dia modus ininya beda, tapi ini nggak masuk ini ya, hanya sebagai pengetahuan saja karena nanti kita akan lebih banyak berkaitan dengan gas-gas yang monoatomik sama diatomik ya, seperti itu. Oke, dari hasil di atas nanti akan diperoleh gitu ya. Nah, ini misalnya kalau di atomik ya dapat nih 1,4 ya. Tadi sudah kita bandingkan ternyata benar ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang gas yang poliatomik kan nggak sesuai karena jelas si CV dan CP-nya itu kan bergantung kepada apa itu namanya gerak ya, bergantung kepada modus gerak daripada si ini, daripada si partikel gas, sehingga nanti gamanya nanti akan berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya ini, kalau misalnya ini ya nanti 1, apa namanya kalau misalnya di temperatur yang lebih tinggi ya, ini ya,
kalau misalnya dia itu di temperatur yang lebih tinggi, dia ini kan menjadi 7/2, ya kan? Dia ini akan menjadi 7/2, CP-nya menjadi 9/2, sehingga gamanya itu menjadi 1,29. Nah, ini tidak masuk di sini, ya. Tidak masuk di sini. Untuk gas-gas yang poliatomik, ya, yang diatomik seperti H2O2N2, ini kan nggak masuk nih, ya. Ini kalau untuk yang temperatur yang lebih tinggi ini tidak bisa dijelaskan dengan teori klasik, ya, yang kita sekarang sedang pelajari di mana, yang sekarang kita pelajari di fisika dasar, tapi nanti hanya bisa dijelaskan mengenai apa itu namanya, teori mekanika statistik, ya. Kenapa dia ini bisa cocok untuk yang ini? Karena dia melibatkan temperatur yang lebih tinggi gitu ya, sehingga ininya apa ini namanya, gamanya nanti akan bersesuaian. Tapi kalau untuk temperaturnya itu masih rendah gitu ya, tadi ya, masih dalam apa namanya, sehingga perilaku daripada si gasnya itu masih kita anggap sebagai ideal gitu ya, tidak terlalu tinggi seperti di matahari itu sampai 15 juta apa itu derajat Celcius, ya. Jadi tidak sampai se ekstrim itu. Maka si gasnya ini, ya, maka si gasnya ini apa ini namanya, kalau kalau tidak ekstrim itu, maka kita masih bisa jelaskan dia dalam fisika klasik. Tapi kalau sudah di temperatur yang tinggi seperti itu nggak bisa, ya. Jadi kita bukan masuk dalam bahasan ini ya, fisika dasar, ya. Tapi ada penjelasannya gitu ya untuk itu. Nah, oke. Jadi untuk ini kita sudah selesai membahas ini ya. Sudah selesai membahas teori kinetik gas yang pada intinya adalah menyatakan bahwa perilaku gerak dari gas bergantung kepada persamaan keadaan, ya. Bergantung kepada persamaan keadaan, atau dalam kata lain dia bergantung kepada temperaturnya, ya. Jadi panas dinginnya suatu ruangan, ya, jadi ruangan tersebut misalnya diisi gas gitu ya, ada, ya, sebetulnya sih kalau kita beranalogi dengan ruangan kelas kita kan sebetulnya ada gas O2, ada N2, ada uap air, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu memang kondisinya tidak ideal. Tapi let's say dalam ruang kelas kita, ya, dan ukuran ruang kelas kita juga kan sebetulnya cukup besar ya. Tapi kalau misalnya ruang kelas kita itu ukurannya adalah 1 meter kubik gitu ya, 1 meter kubik, dan dia itu diisi oleh 1 mol gas gitu ya, 1 mol gas. Kalau misalnya dia itu diisi sama gas neon atau helium, maka apa itu namanya, energi dari ininya ya, energi daripada si gasnya tersebut adalah sama dengan 3/2 NKT. Tapi kalau misalnya dia diisi sama gas-gas yang diatomik seperti oksigen, nitrogen, dan hidrogen, maka dia menjadi 5/2 NRT gitu ya, 5/2 NRT atau 5/2 NKT. Nah, sebelum kita selesai kuliah, ini saya inikan dulu ya. Saya beri pertanyaan dulu, tapi nanti kita jawab sama-sama nanti di hari Rabu ya. Nanti kita jawab sama-sama nanti di hari Rabu, mudah-mudahan waktunya cukup. Oh ya, dan juga di hari Rabu itu ada tugas ya. Ada tugas terakhir ya, modul tutorial, karena untuk modul tutorial 8 dan 9 itu nanti tidak perlu kita jadikan tugas, jadi Anda bisa fokus untuk pengerjaan RBL-nya. Tapi untuk hari Selasa nanti saat membahas modul 7, mudah-mudahan waktunya juga cukup untuk membahas soal ini ya, teori kinetik gas. Soalnya sebagai berikut. Ya, jadi ada nomor 1, ada molekul gas helium ya dalam volume 2 liter ya, pada tekanan 5
10-3 atm atmosfer gitu ya. Dan suhu minus 73 derajat Celcius. Ya. Ya. Nah, hitung banyaknya molekul tersebut, molekul gas He, dan B, hitung energi dalam. Ya, jadi satu molekul gas helium ya dalam volume 2 liter pada tekanan 10 atm dan suhu sekian ya. Jadi kita ada situasi di mana dalam suatu dalam suatu volume tertentu itu ada gas helium, tekanannya adalah sekian dan suhunya sekian. Nah, hitung berapa banyaknya molekul gas ya. Kemudian hitung energi dalamnya. Ya. Ini nomor 1. Nomor 2, molekul gas N2 ya, dalam volume 1 liter ya pada tekanan 103,36 Pascal ya. Sorry, bukan 1 liter. Saya ini ulang. Bukan 1 liter ya, tapi 1 meter kubik. Ya. Pada ini 1 meter kubik. Diasumsikan dalam temperatur yang rendah. Ya. Diasumsikan dalam temperatur yang relatif rendah. Titik. Hitung A, banyaknya molekul gas nitrogen, dan B, hitung energi dalamnya. Ya. Jadi ini ya, nanti mudah-mudahan hari Selasa kita bisa hari Rabu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi ada persoalan pertama, ada gas helium dalam volume 2 liter pada tekanan 10⁻³ atmosfer dan suhu min 73 derajat Celcius. Nah, kita diminta untuk menghitung banyaknya molekul gas He ya. Untuk berapa dan hitung energi dalamnya. Sedangkan yang molekul gas nitrogen ini dalam 1 meter kubik ya pada tekanan 103,36 Pascal diasumsikan dalam temperatur yang relatif rendah. Oh ya, temperatur yang relatif rendahnya ini adalah ya dalam kurung T sama dengan 300 Kelvin. 300 Kelvin. Adalah 200 Kelvin ya. Temperatur yang relatif rendah. Nah, hitung berapa banyaknya molekul gas nitrogen dan hitung berapa energi dalamnya ya. Jadi ini 2 ya, soalnya ini. Yang satu Anda bisa lihat ya, itu gas monoatomik, yang satu lagi nitrogen ya. Nitrogen itu gasnya adalah poliatomik ya. Jadi pasti nanti akan ada perbedaan dalam menghitung sesuatunya ya. Pasti akan ada berbeda dalam menghitung sesuatunya ya. Apakah sesuatunya itu nanti kita cari ya apa. Oke, saya kira itu
terima kasih atas perhatiannya. Nanti hari Rabu kita akan membahas modul tutorial 7 dan juga soal ini. Kemudian nanti hari Kamisnya kita akan masuk ke termo, ya, ke termodinamika 1, dan juga hari Jumatnya. Nah, hari Jumatnya nanti saya serahkan kepada kalian apakah mau daring atau luring ya untuk minggu depan. Kalau hari ini kan kita daring saja, tapi kalau misalnya ingin ada variasi mau luring, nah silakan nanti dibicarakan nanti pekan depan itu mau luring atau tidak. Oh ya, sama satu lagi, hari Kamis ya, hari Kamis mudah-mudahan kita ada waktu juga untuk diskusi tentang ini rancangan alat RBL kalian nanti mau gimana ya. Rancangan alat RBL kalian nanti itu mau gimana ya. Mudah-mudahan si desainnya itu sudah bisa sudah bisa disiapkan nanti hari Rabu ya, hari Rabu atau hari Kamis lah, nanti kita bisa diskusikan tentang bagaimana nanti mau melakukannya itu gimana ya. Makanya penting juga kalau misalnya nanti Jumat kita bisa men-set up pertemuan luring, jadi kita bisa juga ngobrolin tentang itu setup daripada itu rancangan alat RBL nanti mau gimana gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Mudah-mudahan akhir pekannya tidak sia-sia, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk istirahat maupun untuk persiapan belajar selanjutnya. Oke, kalau demikian ini saya stop dulu recordingnya.